Luar biasa. Bapak ini ya aktif terus ya, gerak terus, muter terus, main golf. Ya kan kurang kerjaan. Ngomong soal kurang kerjaan, orang kurang kerjaan ketemu pengangguran tuh kemarin di peluncuran bukunya Kania sama Abigail. Ketemu sama Mas Anies. Betul ya? Iya, katanya salah satu yang mengejutkan adalah baru pertama kali publik ngeliat Anies sama Ahok pelukan. Oh gitu ya? Iya, katanya begitu. Berarti terima kasih sudah datang ke sini. Ini talk show nih, Pak Ahok. Saya bakal nanya banyak sebenarnya kalau kita frame soal menjadi politisi dan menjadi pejabat publik dan tuburkan antar keduanya. Karena dua-duanya golnya belum tentu sama kan. Nah, jadi kita akan ngomongin soal itu. Sambil main catur, pertanyaan pertama akan saya buka di langkah catur pertama. Ketika permainan selesai, entah karena menang skakmat atau remis atau emang udah nggak ada waktunya lagi, saya punya pertanyaan terakhir. Nah, kita setup dulu aja. Pak Ahok silakan ambil yang putih, saya ngambil yang hitam. Udah Pak Ahok, lama main catur itu. Pak Ahok olahraga golf 1. Terus apa lagi Pak Ahok? Stretching, berenang. Oh, berenang. Ya. Ngomong-ngomong nih, Pak Ahok, untuk ngebuka aja dengan santai nih. Sebenarnya manggilnya apa sih? Di YouTube panggil saya BTP, terus as Ahok Anything. Sebenarnya kayaknya waktu itu pernah ada usaha rebranding ya, Ahok ya? Terus nggak jadi, itu gimana sih? Bukan. Sebetulnya itu dulu kita udah kontrak sama salah satu stasiun TV. Stasiun TV, nama program tuh panggil BTP. Panggil BTP. Terus kita nggak jalan, dibatalin tuh dari yang punya. Nggak jadi lanjut? Padahal udah rekaman. Oh, tapi karena waktu nggak itu pakai nama jadi BTP? dibatalin, ya udah kita kan namanya BTP kan dibuat jadi kok dua ya? Ya itu kalau misalkan pionnya nyampe ke ujung kita bisa tukar sama Perdana Menteri atau Oh, gue bingung. Iya. Dulu gue beli nggak ada lebih gitu. Iya. Jadi ya itulah bikin acara gitu. BTP kan pertama tuh stand up comedy sebenarnya. Kita minta bantuan komika juga. Oh ya? Jadi intinya waktu itu lagi rame kan. Bicara tanpa pikir. Bicara tambah pikir. Tanpa pikir. Tanpa pikir. Nah, itu BTP. BTP. Terus kedua, berita terkini populer. Oke. Itu ya trending kayak mungkin ganti mata naswa mungkin saya nggak tahu. Yang ketiga, bicara tentang perasaan. Mungkin gantikan program yang Mario Teguh atau apa. Yang keempat, ini band teman penjara. Band teman penjara. Jadi kita nyanyi nih, orang minta lagu nyanyi apa, kita nyanyi. Nah ini 4, udah sign kontrak setahun, semua bagi hasil semua. Ya, terus kenapa As Ahok ini pengalaman di Pertamina. Jadi kita buka kepada seluruh perwira pertiwi Pertamina. Anda boleh tanya komut, ya As Chairman anything. Nah, kemudian kenapa jadi As Ahok anything, nggak As BTP gitu kan? Karena nyingkatnya susah kan, A3 gitu kan. Ya, betul, jadi betul, akhirnya As Ahok. Lagi orang ketemu gue panggil Ahok melulu kok. Panggil Ahok gimana sih dari kecil ya? Itu sih ceritanya. Oke, silakan. Mari kita mulai langkah catur pertama. Jangan lupa Pak, abis langkah catur pencet ini. Oh gitu ya? Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Pak Ahok, menilai Pak Ahok sendiri? Oh bukan gue nanya Putih ya? Enggak, yang nanya tetap saya. Oh gitu. Pak Ahok jawab. Jangan ikut tanya. Ntar saya ngeblank kalau ditanya Pak Ahok. Pertanyaannya, menurut Bapak kan, saya ganti pertanyaannya. Indonesia tahu bahwa sebagai pejabat publik, Pak Ahok itu oke banget. Pertanyaan saya, menurut Bapak menilai diri sendiri, sebagai politisi, Bapak oke nggak? Aku dianggap politisi yang naif sih. Politisi yang naif? Iya. Kenapa tuh? Aku suka berpikir, ini konteks politisi ya. Teman saya juga bilang, lu tuh nggak kayak politisi gitu loh. Karena bego gitu kan. Lu kalau jadi politisi kan mesti mikir dulu, ngomong, mesti ya cari aman, yang mencari untung. Ngumpulin kredit, berapa ngumpulin duit. Kadang kan mau menang kan mesti pakai duit nih. Betul banget. Nah, lu kan cuma ngumpulin kredit doang nih, bantu orang. Jadi lu tuh, terus saya bilang, mungkin saya memang dari latar belakang masuk ke politik karena gue memang ada sebelah sama yang namanya penguasa gitu kan. Pada masa itu. Iya, jadi saya sudah bilang ini, saya itu profesional yang kerja bidang politik mas. Jadi gue bukan politisi soalnya. Kalau lu anggap, tapi kalau mau terjemah lebih dalam lagi, sebetulnya seorang politisi itu harusnya tidak memikirkan kepentingan pribadi. Gitu. Harusnya. Ya. Karena kalau kepentingan orang banyak, keuntungan orang banyak, kesejahteraan orang banyak, kan kesejahteraan kamu juga. Itu baru arti politik yang sesungguhnya. Itu yang saya anut gitu loh. Makanya saya suka banget kalimat Martin Luther King Jr. gitu ya. Yang tadi saya bilang kan, kalau kekuasaan nggak ada cinta negara, atau cinta saya tambahkan negara rakyat gitu ya. Nggak ada cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar dan sembrono dan mungkin korup. Tapi kalau Anda memiliki hati cinta negara, cinta rakyat, tidak memiliki kekuasaan, itu juga sentimental dan kurang darah. Lalu ketika Anda memiliki kekuasaan, apa sih kekuasaan posisi terbaik itu? Ketika dia suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Lalu keadilan di posisi terbaik itu apa? Ketika menggunakan kekuasaan, mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah, kalau orang tanya, mas saya kenapa kamu berpolitik? Karena saya nggak mau
jadi sentimental dan kurang darah. Lalu kenapa sikap kamu seperti itu? Karena bagi saya, seorang mempunyai kekuasaan tertinggi harusnya memakai itu. Hatinya suka, gaya hidupnya adalah untuk wujudkan keadilan tadi gitu loh. Nah ini yang kenapa? Itu yang membuat orang bilang kita naif ya. Tapi kalau lihat dari sejarah saya pikir, kalau nggak ada orang naif tanda kutip, mungkin banyak negara nggak ada hari ini juga. Betul. Kalau Founding Fathers kita mungkin definisi orang zaman sekarang naif kayaknya. Itu terus lawan Belanda pakai bambu runcing. Naif. Wah, saya nyuruh gue juga, gue kagak mau. Itu mah di atas kertas pasti mati. Iya dong, udah bambu runcing orang berontok pesawat itu. Tapi kenapa mereka lakukan? Mereka berpikir, ya saya pengen anak cucu saya lebih baik gitu. Nah itu yang ya, bilangnya gue bego, goblok mah udah banyak. Tapi sebenarnya saya juga nggak terlalu setuju ya kalau misalnya Pak Ahok bilang Bapak adalah politisi. Ya? Boleh. Belum apa-apa, jagoan udah keluar ini. Biar cepet habis. Jangan dong, cepet habis, cepet kelar kita. Cepet kelar kita. Oh nggak ada 2 babak gitu ya? Jangan. Kita satu aja. Kenapa karena gini ya, saya nggak setuju kalau misalnya Pak Ahok bilang Pak Ahok adalah politisi yang naif. Karena pemahaman saya, posisi pejabat publik dicapai lewat jalur politik. Dan Pak Ahok menggunakan jalur politik, mencapai posisi-posisi pejabat publik, termasuk Gubernur DKI Jakarta. Jadi Pak Ahok juga cukup lihai, menurut saya. Tapi saya pengen tahu, sebagai orang yang barusan menilai dirinya naif, sebenarnya berarti strength-nya Pak Ahok apa ya, sebagai politisi? Ada satu kalimat yang saya suka, tuh, Pak. Apa? Saya diselamatkan oleh kenaifan saya. Kok bisa? Itu yang terjadi sebetulnya. Saya juga nggak pernah berpikir bisa jadi gubernur Jakarta kok. Ya. Ini soal pilihan. Ini istilahnya kenaifan yang menolong saya. Ya. Contoh gini, saya disurvei dari teman-teman, pulang ke Bangka Belitung, rematch dengan gubernur yang kalahkan saya bisa terpilih 63%. Lalu teman-teman udah hitung bisa ngumpulin 15 miliar nih, kasih saya. Survei aman. Partai juga mau dukung saya, asal wakilnya dari mereka gitu. Saya pulang ke Bangka Belitung dong. Di atas kertas masih menang kan jadi gubernur kan. Itu baru hitungan politik. Survei, ada duit, ada peluru. Tapi saya, nah ini orang anggap saya naif kan. Saya berpikir gini, ngapain gue pulang ke Bangka Belitung ya? Gue udah pernah di Belitung Timur jadi bupati. Gue melakukan jaminan kesehatan, pendidikan, rumah, semua orang bisa ketemu gue, anggaran gue potong. Kagak ada yang tahu tuh. Yang ada dimusuhin oknum BPK. Ya bener. Gue udah ribut sama oknum BPK tuh dari zaman dulu bupati itu. Nah, gue diperiksa nih. Nah, gue berpikir, gue kan bukan mau jadi gubernur. Gue cuma mau jadi showcase kan. Untuk mempertontonkan pejabat publik itu harusnya seperti ini. Makanya kalau dibilang, saya cukup lihat bisa sama itu. Enggak. Di dalam, saya diselamatkan oleh kenaifan tadi. Ya, sepupu saya bilang gini sama mamanya, adik ibu saya, tante saya nih. Bilangin ke tante, maksudnya ke mama saya. Kasihan tante, anaknya udah gila. Masa bilang mau jadi gubernur Jakarta? Itu otaknya taruh di mana? Itu kasihan tuh tante tuh, anak sayangan dia gila adik. Nah, saya berpikir gini, kalau saya tanya mau nggak jadi gubernur Jakarta? Saya mau. Untuk menjadi showcase. Kayak ini pejabat tuh. Tapi apakah berarti saya akan menghalalkan segala cara untuk jadi? Enggak. Yang penting saya punya niat jadi gubernur Jakarta. Kalau nggak jadi, ya udah. Yang penting gue ada niat dong. Tapi kalau suruh gue pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur lagi, untuk apa? Lu orang udah pernah ngerjain gua kok. Terus juga gua kerjain apapun juga orang nggak lihat karena bukan di pusat pemerintahan kan. Sementara niatnya untuk showcasing. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman, niat itu yang penting. Kamu maunya apa? Jadi kalau dibilang secara politisi, saya dianggap orang naif. Karena lu ngapain? Kan bagi orang kan hanya ngejar kekuasaan kan. Nah, bagi saya sebaliknya, kekuasaan itu udah ada yang ngatur. Lu nggak usah ngotot. Tapi niat lu berkuasa itu apa? Kalau niat lu benar, satu hari lu pasti dapat kok. Saya waktu bilang mau Jakarta itu secara logika saya nggak mungkin saya jadi gubernur Jakarta. Berarti saya nangkep nih, kayaknya Bapak yang merasa dirinya sebagai naif, tapi naivete-nya tuh aspiring gitu untuk orang gila nih orang nih. Kok dia mau mengambil posisi itu sehingga banyak banget yang ngedukung. Dukungan itu dilihat sama partai politik sebagai sebuah peluang gitu ya untuk memenangkan Bapak gitu. Jadi nama Bapak yang baik, niat Bapak yang baik, slash naif, tapi kita anggap niat baik. Itu membuat orang Bapak populer gitu. Itu bisa bener bisa nggak juga loh. Dulu ya. Iya. Kenapa saya terpilih jadi gubernur Jakarta? Banyak orang, aku udah cerita berapa kali. Pak Jokowi itu lebih suka Deddy Miswar daripada saya sebetulnya. Inti masukin dua nama, Ibu Mega daripada Deddy Miswar mendingan Ahok. Jadi aku dia selalu kepilih. Itu saya menaikkan. Sama kayak di Belitung Timur. Kenapa katanya? Pak Ahok tahu nggak? Kenapa pada akhirnya lebih prefer Pak Ahok daripada? Aku nggak tahu. Nggak tahu sampai sekarang. Urusan pribadi beliau. Nggak pernah nanya. Tapi saya pengen merefer. Ini kata ibu saya nih kan. Kan di Belitung Timur kan, boleh dibilang 93% kan Muslim kan. Saya logika nggak mungkin terpilih dong. Itu terlalu naif mau jadi bupati. Lalu itu terpilih, orang diwawancara. Kenapa sih pilih Ahok gini-gini? Tahu masa kejawab atau nggak?
kita sih nggak mau pilih dia tadinya. Memang kita nggak mau pilih. Nah, ini masalah hati kan. Masalahnya yang lain itu memang munafik tuh. Ini brengsek gitu loh. Jadi kita ini bahkan saya pengikut mereka gitu kan. Jadi sekarang gue mau tunjukin. Udah, gue mau tunjukin sama lu ngatain si Ahok nggak beres gitu kan, tapi pakai kalimat-kalimat yang agak rasis gitu kan. Gue pilih lah tuh si Ahok biar lu tahu gue sebel sama lu. Jadi gue kepilih itu gara-gara dia sebel sama dia. Jadi itu bukan hitungan politik sebetulnya. Pak Ahok, gue mau bercerita soal pemandangan yang sangat menarik. Yang gue lihat waktu debat Pilgub. Kalau Pak Ahok ingat, buset agresif banget jadi pemain catur ya. Kan waktu Pilgub, gue kan waktu itu, ini jadi gue lu nggak apa-apa ya Pak Ahok ya? Nggak apa-apa. Gue waktu itu kan bantuin Mas Kan Anies. gue juga masih muda kan? Ya, sama lah. Gue juga rada tua sih, jadi kita ngejar. Gue waktu itu bantuin Mas Anies. Gue tahu kok. Ya, tahu. Ya. Waktu itu, ada satu momen sedikit aja. Sofia Lacuba kan bantuin Pak Ahok. Iya. Sofia Lacuba nelfon, terus dia bilang, Ji, lu diundang ke TV A ya? Iya, gue juga diundang TV A. Kayaknya kita diundang untuk berantem, gue males. Lu nolak ya? Kalau lu nolak, gue juga nolak. Oke, kalau gitu, gue juga malas berantem di TV jadi tontonan orang. So itu gue tanya, lu lagi di mana? Nanya ke Sofi. Ini lagi sama Pak Ahok lagi tanda tangan dokumen gitu. Terus ada suara bapak, tanya dong sama Panji, kenapa sih dia sebel mulu sama saya? Saya ketawa. Nah, ada momen nih, debat Pilpres. Putaran 1, masih ada 3 calon. Debatnya kencang, kita tahu lah, di sosmed tuh berisik banget akan perdebatan di Pilgub ini. Tapi yang orang lain gak lihat kan, gue kan tim ses kan, jadi gue ada di situ. Setelah selesai, break iklan, antara Pak Ahok sama Pak Jarod nyamperin Anies Sandi atau Anies Sandi nyamperin Ahok Jarod mendiskusikan apa yang tadi baru didebat. Jadi misalkan Anies habis debat sama Ahok, terus Ahok ngomong gini, abis itu dari sisi Anies ngomong, Chief, nggak kayak gitu. Oh iya ya, terus diskusi aja gitu. Terus di debat yang lain, pas break, Pak Ahok sama Pak Jarod yang nyamperin, nggak gitu lagi. Oh ya, terus gitu, loh, kok ini menarik sekali. Ternyata mereka berdiskusi akan apa solusi yang sebaiknya terjadi atau apa kebijakan yang paling benar terjadi. Yang nggak diikutin sih AHY sendirian. Dia berdiri aja sendiri, nggak diajak nih. Ini asik sendiri gitu. Menteri lu ya, Menko lu. Siap AHY, Menteri. Lu diajak lihat Stafsus nanti lu. Nggak mau. Teman saya dari Komisi udah jadi Stafsus, udah dia aja. Saya nggak usah. Pertanyaan saya, di antara dua pihak itu, ini yang lagi ketemu politisi atau pejabat publik lagi ngobrol? Ketika Ahok Jarot dan Anies Sandi sama-sama diskusi mana yang sebaiknya lebih baik untuk Jakarta. Ini politisi lagi pada ngobrol atau pejabat publik lagi pada ngobrol? Aku nggak tahu ya. Menurut gue mungkin itu politisi lagi ngobrol ya. Kalau gue sih orangnya, ya ketemu orang ya ngomong aja sih. Dan gue orangnya nggak pernah ada hard feeling. Iya, menarik sekali. Gue orangnya sih gitu loh. Ketemu orang yang lebih lucu waktu jadi bupati nih. Orang marah-marahin gue gitu waktu kampanye kan. Waktu jadi bupati kan terima dia nih. Terus, ada orang gue kasih tau, itu tuh paling jelek-jelekin lu tau gak? Gue gak inget tuh. Gitu ya? Jadi kenapa aku selalu berpikir gitu gak? Orang suka ada kalimat gini, gak ada orang yang secara normal gitu ya, yang mau membiarkan properti dia paling berharga diduduki orang lain. Ini secara umum. Nah, properti paling berharga kita itu apa? Pikiran. Nah, kalau orang kita ngomongin kita sebel sama dia nih, kita kan bawa dia menduduki properti kita yang paling berharga. Kita yang rugi kan. Betul. Dia jangan-jangan gak mikirin kita, Bos. Betul. Dia gak mikirin kita. Yeah. Dia juga mungkin asal ngomong. Kita ngapain mikirin? Apalagi dia politisi. Kita benci sama dia segala macam. Habis nyerang kita. Yeah. Apalagi buzzer lagi yang dibayar. Dia juga kagak ngerti nyerang pribadi kita. Yang penting gue dibayar, konten gue nyerang. Kagak tahu siapa, terus ngapain kita ambil hati gitu loh. Nah, jadi pakai saya, buat saya tuh, nah saya belajar. Nah, makin bagus pelajaran ini ketika di tahanan. Karena lu gak bisa bohong. Kalau lu gak lulus, sesek. Kalau nggak lulus harus sesek. Pasti sesek. Karena gak terima. Kurung kan. Sesek. Sama panas. 14 hari pertama gue alamin itu. Jadi gue ngerti nih. Oh, bego amat. Yang di luar, gue mati juga. Kalau digotong keluar, pasti dia bilang, ini mah bukan mayat Ahok. Ahok udah ke Hong Kong. Pasti gitu dong. Bahasa yang dia bekerja kan. Lu misalnya belum ditangkap pindah ke alam, dikurung. Kan masih boleh melayang-melayang nih. 40 hari nih. Lu kiki banget tuh, tembus tonjoknya kagak kena lagi. Kayak film Ghost gitu loh. Betul. Wah, lu tambah kiki lu. Dikubur. Bukan mayatnya, batang pisang. Kau tuh ngapain lu mati gara-gara gitu kan? Ya udah, nggak usah pusingin. Jadi orang mau ngatain aku debat apapun, aku ketemu ya. Ya tadi pertanyaan kan, Om Anies belum kan? Aku nggak ada feeling. Bagi gua kekuasaan juga udah ada yang ngatur, ngapain gua pusing? Kalau nggak kejadian itu, gua mungkin nggak sesehat hari ini kali ya. Kekuasaan siapa yang ngatur? Tuhan yang ngatur. Oh. Itu aku percaya. Sangkain kekuatan-kekuatan tertentu. Tetap ada Tuhan yang ngatur. Karena kita nggak tahu kapan kita mati kan. Berarti ada sesuatu yang beyond. Nah, itu yang gue pikir. Nah, aku jadi tadi pulang kemarin dari pesawat. Kemana anak saya duduk sama saya. Makanya saya bisa berpikir gitu. Dia takut pesawat goyang. Mau kencing nggak boleh kencing. Ini anak 5 tahun kan. Dia bilang, saya nggak mau naik pesawat lagi. Dia udah mau kencing di pesawat goyang kan.
Udah mak gua mau ke toilet juga dia nggak boleh kan. Dia ngeliat dong. Tuh dia inget pesawat itu anak kecil. Dia nonton di YouTube yang Jeju Air yang jatuh itu loh. Aduh. Tuh dia tanya, ayah, kalau saya ayah katanya, ayah, ini pesawat bisa jatuh nggak ayah? Aduh. Lu gimana jawab anak 5 tahun? Bingung sih. Akhirnya saya bilang gini, makanya kan waktu udah naik pesawat kita doa kan, kita nggak bisa ngendalin ini pesawat. Ayah juga nggak bisa bawa pesawat. Jadi kan kita jadi nggak percaya nih, ini pilot bisa apa nggak sih? Ya, ya. Goyang-goyang nih. Terus saya yakin anak saya kan lebih tenang, ayah yang bawa gitu loh. Tapi kalau gue ngomong ayah yang bawa, dia nuntut gue bawa kan, Iya, iya. silakan. Iya, iya. Akhirnya gue bilang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pasrah. Kalau kita bisa sampai, kita mesti bersyukur banget sama Tuhan. Kita dikasih hidup tambah sehari. Karena itu masih ada lagi perjalanan. Dari bandara ke rumah, di Bekasi, sejam. Itu juga ada kemungkinan kita tabrakan loh. Iya. Jadi jangan mengira. Iya. Aku cerita. Di darat itu potensi mati kecelakaan lebih tinggi daripada di pesawat. Anak 5 tahun tuh, Pak Ahok ngomongin kayak gitu. Jadi mau mikir, habis Iya. daripada gue bilang aku mau ganti pilot. Dia Mendingan ngomong pasrah. nangis. Iya, mendingan. Yaudah kita pasrah karena Bapak nggak bisa naik Nggak bawa bisa, pesawat. nggak bisa bawa Iya, itu pesawat. iya. Terus oke juga 5 tahun, walaupun takut gitu kan. Iya. Terus kita doa Terima bentar, dia. doa sampai dia jadi mikir juga di mobil. Wah, ini bahaya juga. Iya, nih. iya, iya, iya. Tapi di rumah saya bilang, kita mesti bersyukur. Bangun pagi besok kan saya bilang, sebenarnya itu umur kita nih kesempatan hidup kita kurang sehari. Kurang sehari. Makanya kalau kita masih kasih hidup bangun, kita mesti lakukan yang baik. Nggak usah sebelah sama orang, nggak usah bawa hal-hal yang... Ya kadang-kadang di rumah ya, kita tinggal di rumah pun, kadang kita lihat, wah, kok ada barang yang copot, membantu kadang kasar itu kan. Kita kadang bisa Ngamuk. anxiety. Iya. Ini barang bagus begitu loh. Nah, sekarang aku bisa belajar apa nggak? Minor lah. Iya. Ngapain sih senengnya gua? Ini barang itu gede, hanya urusan kecil gua jadi tidak seneng. Iya. Nah jadi aku seneng gitu, jadi aku bisa kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya kayak gitulah. Pak Ahok tahu nggak? Gue tuh punya joke tentang Pak Ahok yang sekarang udah nggak marah-marah. Nih. Pernah lihat nggak joke-nya? Ini gimana? Gua sekak lu mati nih bos. Apa sih? Gua gini, mati dong lu, sekak. Ya Allah. Lu nggak bisa main catur ternyata ya? Tadi aku juga nggak pernah main Iya, gua bisa catur. main catur. Gua bilang, tapi gua nggak jago. Gua bilang, Gue juga nggak jago, tapi nggak kayak gini juga Pak Ahok. aduh. Gua bilang, kok lu kasih gua makan? Lu udah tahu. Mana gua nge Pak Ahok. Tadi kan gua udah buka nih. Gua udah bilang gini. Lu bilang bahaya nih, nyerang Iya, nih. Iya. Siapa yang bilang gitu? Lu ngomong gitu kan, main nyerang. Iya, kan? iya, 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 iya. Gua pikir lu udah paham, lu tuh ngapain lu keluarin ini? Nggak nge gue Lu Pak mesti Ahok. keluarin ini, Nggak bos. nge Pak Ahok. Gua juga bingung, kenapa keluarin yang itu lu ya? Nggak nge. Nggak nge Pak Ahok. Gua pikir, ini mah gua makan ini. Nggak nge. Nah sekarang saya tanya Pak Ahok lagi happy nggak ngobrol sama aku? Happy. Ya udah kalau gitu. Ulang. Gua lalat agak jadi deh. Aduh, gua gini deh. Aduh, gue dimarahin Iren Gua Sukandar gini ini. deh. Udah, nih. Kacau. Gua gini aja. Skak. Ah, ya. Supaya nggak mati dulu deh. Skak setir gini dulu deh. Pak Ahok. Aduh, gua demennya tuh nyikat terus tuh kalau main tuh. Sampai-sampai kejebak. Pusing. Jadi kemarin berapa episode yang lalu, gue tuh habis ngajak Iren Sukandar, Grandmaster Women Catur, ngajak sini untuk ngajarin gue main catur. Oh gitu. Inilah hasilnya Pak Ahok. Inilah hasilnya. Abis di training sama Grandmaster begini hasilnya. Itu persis kayak gue lagi latihan. Biasa main golf gitu. Dilatih lagi pulang rusak. Iya, ini bikin malu aja kita netizen ini. Aduh. Tapi terima kasih. Ini karena Pak Ahok kan orang baik hati, memberi kesempatan kedua. Gila emang, Bang. Gokil emang. Aku sering kasih kesempatan kok. Ah, itu dia. Pakai di Bang Naif. Betul. Bukan baik hati. Biasanya orang baik hati dibunuh duluan gitu. Iya. Ini sih kalau udah kayak gini sih, saya tahu saya nggak akan menang sih. Itu udah pasti nih. Dan saya mikir dulu nih, mau kabur kemana ini? Mau rokade udah nggak bisa diginiin. Ya udahlah. Tadi Pak Ahok ya, saya mesti mikir ada panjang nih. Pak Ahok santai dikit lah, Pak Ahok. Bapak ngapain sih ngeliat? Jangan lihat dulu, Pak. Jangan lihat dulu. Tenang aja, Bapak lihat sekitar. Itu komedi club loh, Pak. Udah, gue kabur sini dulu, Pak ya. Nah, dah. Sekarang gue mau nanya. Nah, dulu. jangan terlalu. Aku punya kebiasaan jelek tuh gitu. Apa tuh? Main catur itu ceroboh. Saya itu. Yang pintar, kita nyerang terus, kejebak. Iya. Karena aku percaya total football. Total football. Nyerang. Pantesan. Jadi apaan di urusan? Gue punya pertanyaan. Kan framing dari talk show ini kan adalah politisi dan pejabat publik. Tidak menjadi lagi tidak memegang jabatan publik kan, tapi kan masih politisi kan, berpartai. Ya. Kalau Pak Ahok ngelihat peta politik Indonesia saat ini tuh penilaiannya seperti apa? Ini pertanyaan yang mesti gue jawab apa enggak sih? Jawab kalau bisa Pak Ahok biar agak panjang dikit talk show-nya. Berapa menit tadi itu sebenarnya? Hah? Baru 25 menit udah mau kelar ini talk show. Santai dikit Pak Ahok, ngegas mulu nih. Itu. Dulu. Jadi
Kalau ngomong jujur gitu ya. Sampai kiri ngetan pala botak gue. Sebetulnya waktu saya masuk ke politik sampai sekarang tuh, jadi nggak heran kamu, saya tuh lebih buruk caranya sekarang. Lebih buruk caranya? Iya, daripada pertama kali kita ikut pilkada. Saya pertama kali ikut pilkada langsung itu tahun 2005. Saat itu kecurangan terstruktur, sistematik dan masif udah dilakukan oleh calon dari oknum Lawan. PNS. Oke. Apa yang lakukan dia? Dulu punya peraturan, jadi partai politik pun menurut saya ikut andil bagian membuat peraturan yang sangat tidak benar. Apa tidak benarnya? Walaupun nama Anda itu ada di daftar pemilih, kalau tidak ada surat undangan, Anda nggak bisa pilih. Lucu nggak? Padahal namanya ada tuh. Ada. KTP ada. Dan panitia kenal dia kok, sekampung kok. Iya. Oknum RT RW yang bagiin itu surat undangan, nahan nggak mau kasih. Dulu belum ada survei. Caranya gampang, bisa ditebak. Tapi kalau lawan saya kan, oh kemungkinan yang minority tanda kutip, agama mirip si Ahok, etnis mirip si Ahok, agak pilih si Ahok. Itu yang ditahan, tidak dikasih. Dan untungnya saya mulai karir ini di Belitung Timur, yang 93% Melayu dan Muslim. Nggak ada survei, menang telak gua. Karena orang turunan Tionghoa juga banyak yang nggak mau milih gua kok. Kenapa? Sepupu gua kagak mau milih gua, sama keluarga kagak mau milih gua. Depan gereja satu jalur. Kenapa gua nggak ada milih gua? Males sama lu, Hok. Lu jadi bupati, kita mau suplai barang, lu lebih tahu ngitungnya. Kita mau untung banyak, lu potong-potong, lu minta diskon. Kalau yang lain bisa disogok kan, kita bisa main. Sama lu kagak mau sogok. Justru karena kenal ya. Lebih galak. Iya. Kenal gua dari kecil kok. Sepupu saya itu beda saya sama saya itu. Sepupu saya itu udah seumur ibu saya. Karena bapak saya anak paling bontot, nikahnya 35. Ini anak Pak D. Tahu banget. Iya. Jadi ya sudah. Nah, itu udah dilakukan. Lalu saya pikir mau perbaiki. Saya masuk DPR RI, Komisi 2, selain ada kesal tanda kutip sama oknum BPN gitu kan. Gue dikirim ke Melbourne, negara bagian Victoria. Menyaksikan bagaimana proses pemilu di sana. Gue bikin laporan dong, 2 minggu gue di sana. Gak ada yang mau pergi lah, kayak gitu. Karena kerja kan. Gue pergi nih. Pergi naik tram gitu kan. Terus gue buat laporan. Pemilu di sana persis kita, saya bilang. Artinya apa? Pakai daftar pemilih juga. Orang datang, buka kayak yellow page gitu loh. Oh ada, pilih gitu loh. Bedanya di mana? Dia masih boleh kampanye, asal nggak boleh di dalam lingkaran. Lingkaran apa? Di tempat pemilihan nggak boleh kampanye. Di luar masih kampanye. Oh iya? Pilih. Nah beda di mana lagi? Sana sistem distrik. Jadi tiap kecamatan diperebutkan oleh berapa partai pun, yang menang 1 orang. Sehingga nanti yang menang ini tanggung jawabnya jelas untuk kecamatan itu. Dan orang kecamatan itu juga tahu nih, gua mau ngadu kemana. Kalau sekarang kita bingung, dapil gitu banyak. Dia juga nggak mau tanggung jawab, nggak bisa dikejar juga. Kalau dia ada kantornya, distrik, jelas. Nah, lalu apa yang bedanya? Ada orang datang, kagak bawa surat pilih, nggak ada bawa surat undangan, boleh milih nggak? Dia cari, ada nama lu. Bisa. Tapi kan takut lu bohong dong, lu kan mereka KTP, security, ada apa nomor security, security number. Ya, kasih pilih boleh. Nah, kau tungguin lagi, datang lagi ada orang nih. Dia buru-buru, ibu sakit segala macam. Dia sampai nggak bawa KTP semua. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa SSN segala macam. Dan dia bukan orang tinggal situ. Karena ibu sakit dia tiba-tiba datang, dia mau milih. Sekeluarga nih, buru-buru dia bilang. Kita nggak boleh dong. Kakak kenal juga, udah tahu orang lain. Dikasih pilih loh. Tetap. Nah, dengar dulu nih mekanismenya nih. Udah kasih pilih, tanda tangan satu form. Menyatakan bahwa dia benar penduduk ini tinggal di sini. Kalau ingat number, biasanya orang bule itu langsung ingat security numbernya. Kalau enggak, kalau saya pidana 2 tahun atau berapa kalau dia bohong. Dan denda $200 atau berapa gitu. Tanda tangan. Nggak bisa joki-joki dong 2 tahun penjara. Tanda tangan, $200 kan banyak loh. Tanda tangan. Pilih nih. Nah, beda di mana lagi? Kertas suaranya tidak dimasukkan ke kotak. Dimasukkan ke? Kan curiga orang ini benar apa enggak. Karena dimasukin kotak ketutup kan nggak jelas. Kalau masuk kotak kan udah mesti dihitung. Masuk ke amplop. Amplop ini dikirim langsung ke KPU-nya. Oh ya? Nah, via? Nanti kirim, makanya lambat. Bisa seminggu, tergantung negara bagian. Bisa jam, bisa hari, tergantung remote area lah. Lalu begitu selesai pemilihan nih, buka kotak bareng, saksi bareng. Nggak ada kayak kita, berjenjang di kelurahan, kecamatan. Itu bikin orang mati aja kan. Ada kesempatan, nuker-nuker nih. Langsung di-recount dari KPU-nya. Wow. Pakai telepon. Langsung real count. Telepon. Dia juga nggak percaya digital. Kenapa nggak pakai digital? Takut dihack, dimainin. Oke. Telepon pakai suara nih.
Dan saya udah nunggu di hotel, di KPU nih. KPU mengatakan real count. Per TPS masuk. Situ ada saksi kita, itu ada saksi. Langsung tulis. Nah, yang amplop dilaporkan ada berapa orang yang masuk amplop. Oh, nggak sampai 1%. Belum bisa dibuka tuh amplop. Ya. Langsung malam itu udah tahu siapa pemenang. Karena yang amplop tadi kan nggak sampai 1%. Ya. Nggak signifikan berarti yang Iya, saya buat laporan. Gua lapor di Komisi 2 DPR RI nih. Termasuk partai gua juga nih. Gua dulu Golkar kan. Laporan. Lobby teman-teman partai lain. Bikin kayak itu. Biaya murah dan nggak bisa curang. Makanya saya mesti nyalir. Orang lama mempertahankan mungkin bisa main begini kan. Selain bisa bantu orang baru susah lawan mereka kan. Dia udah punya piara orang dengan apa gitu loh. Makanya saya bilang apa? Situasi politik kita saat ini. Kita ini jangan cuma ngomong oligarki lah. Sebenarnya kita juga dikuasai dari orang-orang lama yang kalau kita mau komplain hari ini, mereka juga nggak peduli sama kita kok, hanya peduli suara kita kok. Lebih gila lagi setelah pemilu 2024. Apa komentar teman-teman politik yang masuk ke Dewan kembali? Percuma kita tiap bulan piara tuh orang. Ini komentar-komentar orang nih. Saya sampai ke Buton Selatan bisa gitu. Habis 1,8 M, kaget-kaget ya. Gila loh, habis gitu banyak. Mau sih gak mau habis gitu banyak. Jujur aja gitu. Kenapa? Hanya gara-gara finishing kurang sedikit dia pindah ke lawan. Jadi di mana jasa gua selama berbulan-bulan piara dia? Ya udah 5 tahun lagi kita nggak usah peduli lagi. Yang penting siapin duit. Yang penting finishing terakhir kita beli suara. Wah kalau kayak gitu negara ini mau jadi apa? Makanya saya menaruh harapan besar. Presiden yang bisa mengubah itu. Anda bikin partai politik nggak bisa ubah. Karena nggak mungkin partai politik Anda seperti partai politik zaman Pak Harto. Yang mayoritas menang gitu loh. 560 anggota DPR. Dia bisa dikalahkan oleh satu presiden. Dengan Perpu. Lagi pula pembahasan undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Tapi presiden punya hak Perpu. Saya kira rakyat nggak akan marah presiden keluarkan Perpu. Pembuktian terbalik harta pejabat. Perpu hasil pemilihan langsung dikirim. Perpu sistem distrik supaya rakyat tahu siapa wakilnya di tiap. Nah, ada bikin Perpu gini lagi. Kan DPR di tingkat 2 itu 20 orang. Yang paling kecil lah. Padahal kecamatan bisa cuma 3. Cuma 4. Nah kalau kita mau sistem distrik, masih mau ngotot 20 orang supaya bisa kerja di fraksi itu ya. Anda oke, untuk daerah kecil ini, mungkin satu kecamatan ada 3 wakil gitu loh. Tapi per kecamatan, orang kecamatan tahu wakil gua si A, si B, si C. Tapi itu juga nggak gitu gampang. Jauh lebih gampang apa? Kalau saya lebih ekstrim, saya pernah usul gini. Kalau kabupaten kota hanya 3 kecamatan, nggak sampai 10 atau 20. Kenapa lu nggak gabung aja sih? Ngapain lu ada 2 bupati, 2 wakil bupati, 2 sekda, yang semua nguing ngabisin duit, rumah dinas, mobil dinas, staf khusus. Dan ini konyol itu kan. Belum lagi DPRD-nya lagi, jalan-jalan lagi sama keluar negeri, kagak bisa bahasa Inggris lagi, kayak ke New York lagi. Ini fakta kok. Jadi kenapa nggak dikecilin, hemat uang buat negara? Katanya ngurus rakyat, dekatkan diri sama rakyat. Rakyat mah nggak usah lu urus. Yang penting bikin izin kayak gue bikin di Jakarta dulu, PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tiap kantor lurah, kantor camat, semua kantor pemerintah, lu bisa ngurus izin apa aja. Gue adalah calo baik hati. Selesai itu. Lebih baik rumah sakit, baik sekolah, banyak pasar. Lu bisa beli makanan pokok murah, transport murah. Daripada kita habis untuk pejabat. Nah, bisa dilakukan dengan apa? Ngarapin partai politik bersatu untuk buat perubahan ini. Nggak bakalan. Tapi kita bersyukur. Sebetulnya harusnya kita bersyukur. Waktu negara kita didirikan, Bung Karno, Bung Hatta udah sadar nih. Rakyat ini kan memang lama dijajah. Pendidikan, ekonomi juga kurang baik. Makanya dia kasih penuh kekuasaan pada seorang presiden. Makanya presiden Indonesia ini lebih powerful daripada presiden Amerika. Sebenarnya dari sistem politikannya. Karena kita sadar. Beda dengan Amerika kan, pada didirikan. Pengungsi kan bangsawan, orang pintar, teknokrat dari Eropa. Terutama dari Inggris datang. Sama Prancis. Budak yang nggak sekolah, segala macam. Nggak boleh milih. Lebih ekstrem lagi perempuan nggak boleh milih. Saya pernah ke museum di Philadelphia. Kita bangsa ini hebat tuh. Dalam 70 tahun merdeka, itu Amerika butuh 150 tahun untuk mencapai titik kita nih. Kita progresnya cepat. Nah, karena mungkin teknologi, medsos, dan bangsa Indonesia juga relatif. Nah, saya percaya lagi ada yang ngatur kan. Berapa kali sih Indonesia harusnya dihitung? Pakai teori politik lagi nih. Bubaran di negara. Berapa kali? Beda rasial, sesuatu kerusuhan macam-macam. Kok nggak bubar ya? Berarti ada yang ngatur. Makanya aku yakin banget bangsa ini disayang banget dari yang ngatur itu loh. Bukan oligarki yang ngatur. Jadi menurut saya itu harapan kita sama presiden.
Nah, untuk lakukan perubahan ini. menarik nih. Karena saat ini Presiden Prabowo sedang mendapatkan banyak sekali kritik. Nggak tahu Pak Ahok dengar atau enggak. Kan sekarang pemerintah lagi mencoba untuk melakukan penghematan. Terus konsekuensinya adalah ASN banyak yang fasilitasnya dikurangi, gaji ke-13, gaji ke-14 hilang. Terus ada pemangkasan di mana-mana, kementerian yang gemuk tapi kemudian disuruh berhemat. Korban-korbannya itu banyak kepada rakyat gitu. Rakyat kecil ketimbang orang-orang yang sebenarnya lebih punya. Makasih Pak Ahok. Maju dulu. Ya, saya ngerti. Makasih Pak Ahok. Makasih. Pengertian. Mungkin maksud pertanyaan saya adalah melihat Pak Prabowo lebih dari 100 hari sekarang, emang bisa diharapkan? Pak Ahok, Pak Ahok menitip harapan pada presiden. Dengar baik-baik nih. Orang suka bilang gua udah naif, suka cari musuh kan? Ya. Gua bilang gua bukan cari musuh menemukan saya. Ini musuh menemukan saya. Lu mancing waduh. Gak mancing gitu. Itu namanya musuh menemukan saya kan? Iya kan? Nah, gua jawab. Tapi maksud gua mau kritik juga orang bilang gua gak pernah cari musuh. Ketika musuh menemukan saya kan? Dan gua kan orang naif, gua jawab aja apa adanya gitu kan? Iya, ya kan kita kan boleh dong punya penilaian terhadap kayak Ini gua. aku dari sisi, karena aku jujur aja, saya ditaruh di swasta atau taruh dimanapun, saya terkenalnya bisa hemat duit. Karena saya selalu percaya pepatah kuno bilang gini, pinter cari uang itu kalah dengan pinter hemat uang. Bagus. Kenapa? Karena ada kalanya tuh nggak bisa cari uang. Waktu COVID, Anda nggak bisa lakukan penjualan. Gimana Anda bisa survive? Hemat. Lu kalau pinter cari uang nggak bisa hemat, lu rusak. Ada kalanya tuh ekonomi global krisis terjadi. Lu mesti hemat. Nah, pertanyaan saya, situasi global perang kita takut semua gitu loh. Pak Prabowo bilang potong anggaran, budgeting, potong. Pada ribut, infrastruktur yang dipotong. Mungkin oknum DPR pada teriak. Mungkin selamanya oknum-oknum komisi yang kau tahu-tahu juga lah dulu gitu kan. Banyak ketangkap. Biasanya tuh kalau ada APBN kan bisik-bisik ke daerah kan ada kickback bos. Iya. Gua nggak tahu nih, ini teriak baik hati atau teriak komisi gua hilang dong. Gua nggak tahu nih, gua nggak tahu. Tapi aku juga bisa, sekarang mungkin beda. Tapi dulu kan terbukti dia ketangkap toh. Komisi infrastruktur ketangkap, masuk penjara, DPR-nya gitu loh. Karena ada kickback proyek. Nah, kalau menurut saya, saat ini tidak tepat punya menteri gitu banyak. Staf sus gitu banyak. Lalu potong anggaran gitu banyak. Nggak perlu gitu loh. Kalau mau melakukan perubahan, Anda powerful kok, macan kok. Pak Prabowo kan macan. Jenderal kok, terkenal tegas gitu loh. Bila perlu penggabungan kabupaten kota. Yang gue cerita tadi, kalau perlu ya benar. bikin satu. Iya dong. Hemat tuh. Kementerian juga nggak perlu banyak. Berantem sih antara mereka, tapi kan kita aimnya kan penghematan. Saya kira rakyat akan di belakang Pak Prabowo. Ke alasan itu ya. Iya. Tapi kalau cuma bilang hemat untuk programnya jalan, ini masih banyak, rakyat tuh nggak bego juga loh. Jadi jangan sampai kejadian satu orang bodoh mimpin 100 orang pintar. Dan rakyat sekarang ini pintar-pintar loh dengan medsos. Anda mungkin banjirin dengan buzzer. Mungkin berapa budgetnya 1 triliun, 2 triliun hantam buzzer. Itu yang tetap orang punya nurani. Orang kan nggak bego-bego amat. Dan lagi pula, orang yang kita umpanin makanan terus, kalau kita anggap dia bodoh, kalau anggap benar bodoh, lebih bahaya kasih orang makan orang bodoh. Karena begitu kurang manis sedikit, kurang yang dia suka, dia balik gigit kita loh. Karena dia bodoh kan. Jadi dia nggak bisa terima nanti. Jadi bahaya. Nah itu yang saya lihat situasi saat ini tidak mencerminkan gitu loh dengan yang kita harapkan. Tentu kita berharap banyak ya. Tapi artinya kurang lebih keputusan untuk berhematnya Pak Ahok nilai emang benar. Kalau kita lagi nggak bisa menghasilkan duit, harus mau nggak mau. Tapi hematnya menurut saya bukan Betul. kok apa ya, kontradiktif gitu ya. Nggak kena hematnya. Kalau saya hemat, betul-betul saya hemat itu, saya berangkat ke luar negeri, saya nggak pakai pesawat bisnis bos. Gue hemat nih, lagi pengangguran. Mak gue suruh naik ekonomi. Iya dong, itu hemat gitu loh. Itu hemat. Itu di hotel yang cari di internet yang paling murah Pak. Itu hemat, walaupun kecil gitu ya. Itu hemat. Tapi kalau gue bilang sama anak-anak gue ya, kita hemat ya, hemat. Pokoknya hemat. Ya, semua mesti hemat. Naik ke luar negeri, semua gue bisnis. Kontradiktif. Gak cocok. Iya dong. Nah itu jadi hemat, tapi gue beli mobil baru terus. Anak kita juga, ini hemat apanya ya? Nah ini saya kira kondisi saat ini mirip. Seperti itu gitu loh. Menurut Pak Ahok, ya ini daripada dianggap menyerang, gue ganti nih bahasanya. Sebenarnya kita kan tahu ya bahwa ada banyak keputusan, ini kalau kata gue nih Pak Ahok, kata gue 100 hari pertama itu bisa dinilai itu keputusan yang beliau ambil, karena belum bisa diukur dampak dari keputusannya, belum bisa diukur eksekusi dari keputusannya. Jadi cuma keputusan-keputusannya, salah satu keputusannya memang kabinet yang besar. Kita tahu bahwa kabinet yang besar itu adalah karena balas budi
lu dulu punya modal yang begitu besar, baik secara rupiah ataupun secara kekuatan, tentu ada konsekuensi. Nah, datang dari orang yang juga pernah melewati kontes politik, kelihatan sekali bahwa cara politik ini dimainkan di Indonesia itu merugikan kedepannya terus gitu. Ya. Sebenarnya yang salah dari sistem politik kita tuh apa sih? Misalnya pembiayaan partai mungkin harus lebih baik. Misalnya sistem pemilunya yang harus diperbaiki. Ya. Pak Ahok pernah ngeliat nggak? Dan mencoba untuk menganalisa, ini kalau misalnya di antara semua yang ngejelimet, kalau ini kita perbaiki, sebenarnya bisa lebih baik nih gitu. Ya, aku punya. Tapi gue kasih tau dulu nih, lu mesti selamatin raja lu, kalau gue pasang di sini, lu mati lagi. Iya Pak Ahok, Pak, ya. Dari tadi gue udah gak maju-maju. Iya Pak Ahok. Ini sekarang lagi mati. Tapi gak mungkin sini dong, kan takut dimakan ini ya nanti ya. Kalau gue kesini aman dong. Ini Iya, makanya nanti kalau gue pancingin ini, gue kesitu bisa mati nih lu nih. Iya, ini mau gue kesiniin nih rencana gue. Biar kalau lu ini bisa gue makan, lu kalau kesini ntar gue aman juga. Aman dong. Iya, pokoknya. Oke. Wah, ini agak bahaya nih. Iya, ini gue gini tuh. Udah. Makasih banyak Pak Ahok. Makasih. Terima kasih banyak. Salah juga? Oh enggak. Gue gak pernah nih main skakmat kayak begitu. Gue bilang, ini bahaya. Tukar udah, mau makan ya lah. Nah, ya udah oke kalau gitu. Oke. Ya udah. Oke. Aduh. Jawaban pertanyaan. Kasihkan main catur nih. Kasihkan main catur. Serius bener. Ya. Oke. Nih, gue jawab nih. Ya. Itu tadi gue udah jawab sebenarnya, Pak. Hah? Setelah gue pelajarin semua, kan gue bilang, lu kalau bikin pemilu sistem lu rubah segala macam, nggak bakal bisa. Ya harapan kita tuh punya presiden yang betul-betul, ya kayak George Washington. Kalau nggak ada seorang Jenderal George Washington, mutusin perang saudara kan jalan terus. Tapi kan solusinya Pak Ahok tuh bergantung pada figurnya, bukan bergantung pada sistemnya. Maksudnya gini, harus gantung pada sistem. Tapi untuk rubah sistem di Indonesia saat ini, Presiden. hanya tinggal satu kesempatan di presiden. Karena parpol nggak bisa. Karena semua parpol terlalu banyak, nggak ketemu suaranya. Hanya presiden bisa buat sistem. Kalau buat sistem kan berarti undang-undang dong. Kan sistem kan dibuat dari peraturan nih. Yang bisa membuat peraturan ini semua cuma satu presiden, namanya Perpu. Ya. Cuma dia doang. Dia bawa Perpu. Apa? Undang-undang Cipta Kerja, Bos. Orang pada protes. Coba kalau bilang Perpu. Pembuktian terbalik. Di situ dia cantumin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 kalau nggak salah. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi kalau ada penambahan kekayaan pejabat yang tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar penghasilan, maka itu langsung disita buat negara. Lalu teks amnesti, pengampunan. Oknum-oknum yang sudah kaya raya, silakan Anda nikmatin kekayaannya, jangan ganggu. Karena semua berdosa, Bos. Jadi diganggu nih. Udah, gaji perbaikin. Namanya sekjen, dirjen, irjen, setingkat direktur BUMN. Menteri, 20 saja. Gaji berapa? Singapura $2 juta. Sing dolar ya. Kita $1 juta setahun. Tapi gue gak mau urus staf sus, gue gak mau tahu urusan lu lah. Lu udah punya gaji 16 miliar setahun kok. THR juga di situ. Pegawai lu urus sendiri, mobil lu boleh beli mobil apa urusan lu lah. Lu punya gaji $1 juta, Bos. Lu mau kredit mobil apa juga orang kasih. Dan lagi pula lu jadi menteri, emang jadi menteri nggak ada rumah. Itu juga macet juga Jakarta misalnya. Iya dok, kalau mau datang Jakarta lebih nggak ada alasan kecuali lu bilang presiden ngajak tinggal serumah satu komplek supaya tiap hari rapat, itu beda cerita ya. Ini kan enggak, lu dapat gitu banyak tempat, kantor juga beda, bukan kantor satu building. Jadi kalau itu bisa dilakukan, siapa? Partai politik nggak bisa, hanya presiden. Cuma balik lagi presiden, Anda berani nggak berkorban buat bangsa negara ini? Jadi Abraham Lincoln lagi nonton opera dia tembak. Nah itu dia. Kalau kita balikin itu dalam konteks Indonesia, katakanlah seorang presiden, misalnya Pak Ahok terpilih jadi presiden, kemudian mau melakukan hal itu. Tapi kan kita tahu bahwa dengan kita melakukan itu, kita nggak mengakomodir kepentingan-kepentingan orang yang sebenarnya waktu itu bantu kita. Rakyat banyak lebih banyak. Paling kita jalannya tuh nggak. Pengawal itu mesti jalan di depan belakang kita jalan mundur, takut ditembak dari belakang. Ya itu doang kelemahannya kan. Karena kan takut ditembak. Jadi pengawal mesti hadap-hadapan nih, Bos. Kita juga jalan gini supaya kakak ketembak nih. Iya, banyak presiden negara-negara yang tewas ditembak juga. Ditembak meleset juga. Tapi kan ada yang ngatur juga kan. Iya, betul. Tapi Lincoln mati ditembak. Tapi hasilnya kan satu mati membuat tumbuh banyak orang baru kan. Kan udah ditakdirkan, saya pikir kalau ditentukan orang masih mati pun, kalau Anda jadi presiden lakukan itu dibunuh orang pun, Anda akan dikenang sepanjang masa. Ya tapi jadinya nggak taktis karena apa yang kita perjuangkan nggak keburu selesai. Ambil contoh gini, Gus Dur misalnya. Gus Dur kan nggak akrab sama DPR-nya. Betul, menurut saya. Aku udah hormat, aku dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu hantam dekret mau bubarin DPR. Itu nggak bisa, Bos. Kita kan masih taat kepada konstitusi. Nah, peluang yang saya pelajarin cuma satu. Bikin perpu. Bikin perpu yang membuat orang-orang kaya karena korup itu, nikmatinlah uang Anda. Belum tentu dia sebahagia kita.
Biasa orang yang korup-korup itu, anak bini juga belum tentu baik juga. Iya. Anak cucu belum tentu baik juga. Tadi pagi baru ditelepon dari orang. Anak bekas pejabat saling gugat soal warisan. Nanya gua gimana caranya. Serius ini. Pagi-pagi udah WA gua nih. Gua minta nasihat lu nih. Apa? Sebentar. Karena gua udah telepon yang lain, akhirnya jam 9 baru gua telepon balik. Dia cerita. Tuntut menuntut 3 anak nih. Gara-gara warisan. Pas maknya meninggal. Dia nuntut bahwa maknya tuh nggak berhak. Punya nggak lu? Iya. Jadi aku pikir ya, udahlah kita masih punya hati yang tadi cerita awal kan. Kita nggak usah iri sama orang yang kaya karena korup. Udah, itu udah rezeki dia. Tapi bagaimana ke depan ini tidak korup? Saya kira kalau presiden berani lakukan ini, dukungan akan luar biasa. Dari rakyat. Ya, kayak kita butuh rakyat. Lalu itu bagaimana oknum aparat? Aparat juga banyak yang jujur loh. Aparat yang bintang-bintang, yang perwira tuh banyak yang pengen jujur, pengen terima uang gaji yang halal. Saya dulu pernah tanya, ya kalau bintang 1 gitu, mau gaji berapa sih? Ya kita kan kelas direktur dong. Kau punya 200 juta mah kita udah enak. Itu buat yang nggak punya posisi. Kalau yang tiap malam dikasih orang 2 miliar misalnya, lu mau nggak dikasih 3 juta sebulan? Iya. Nah, yang model itu yang kita singkirkan. Udah, lu udah kenyang udah. Kan powerful. Presiden itu apa? Lu mau jadi Kapolri, Panglima TNI pun, begitu gua dipecat, lu udah kagak ada tongkat. Bahwa lu nggak mau dengar komando lu kok. Nah, tinggal bawahan. Prajurit TNI Polri, polisi yang pangkat paling rendah, 3 kali UMP. Karena kalian mempertahankan negara, pasang nyawa untuk bangsa negara ini. Siapa yang terseleksi terima masuk, nggak perlu sogok, terbuka, 3 kali UMP. Tinggal diurut. Oknum jenderal yang mau korup, yang mau lawan, dibunuh anak buah lu. Dibunuh anak buah lu. Lu berani nembak, ditembak. Gue jamin ditembak. Presiden tinggal bilang, oknum jenderal manapun yang tidak mau dengar, ini adalah pemberontakan, pengkhianat, tidak berhak pegang senjata lagi. Tongkat udah pegang, perintahkan anak buah, siapa yang masih loyal, tangkap. Beres. Dan aku sangat yakin, kan ini piramid toh. Nggak semua orang bisa jadi Kapolri toh. Nggak semua orang bisa jadi Panglima TNI, nggak bisa jadi semua jadi kepala staf. Yang lain masih banyak yang pengen loh. Nah, itu yang saya lakukan waktu di Jakarta. Waktu baru masuk, orang pikir lu berani banget, kagak kenal orang, lu sikat sana sikat sini. Aku perbaiki dulu. Gaji paling bawah 8 juta 9 juta. Gua panggil dulu wali kota. Gila Fer, lu jadi wali kota tiap bulan lu butuh berapa duit? Dia bilang begini, gini Pak, jujur Pak, gak apa-apa ngomong, saya pengusaha, saya ngerti kok. Dulu kita juga paksa nyokok lu juga gitu. Kalau nggak izin gak keluar Bos. Izin gak keluar, belum ada KPK kan, belum ada satu penyadap, nggak keluar izin. Jadi gue bilang gini, anak saya 3 Pak, SMA, 1 bulan tuh 5 juta Pak satu anak Pak. Saya untung waktu jadi camat Pak, bebasin rumah buat perumahan, saya dapat rumah Pak di Sunter katanya. Mobil ada mobil dinas, pembantu listrik semua Pak, itu berapa sebulan sampai 14 juta Pak. Itu udah 30 Pak. Belum lagi undangan kawinan Pak. Ini kita jadi wali kota diundang nikah, anak buah nikah mesti datang ini. Belum lagi acara itu acara ini Pak. Ya udah, jadi lu itu saya udah nggak kredit mobil Pak, nggak bayar rumah lagi. Jadi lu butuh berapa? Bapak jangan marah ya dia bilang gitu. Enggak, gue nggak terkenal marah-marah dong. Ketemu hati ke hati nih. Baik sekarang dia mau gue baik banget sama gue. Karena gue nggak pernah marahin juga. Gue bilang, boleh nggak Pak kalau 50 juta Pak? Dia bilang nih, gue jadi pikirannya nih. Dari asalnya berapa Pak? Berapa ya? Nggak sampai 10 juta kali ya. Ada ongkos-ongkos bikin, saya beli barang tuh ada honor-honor tuh gue coret dong. Gini deh, gue kasih lu 75. Di atas yang dia minta? Kaget dong. Tapi gue pengen tiap minggu, itu surat nggak ada di meja lu ya. Kalau itu surat nggak ada di meja lu, gue ada lagi tunjangan kinerja. Surat apa? Disposisi. Nggak boleh berhenti dong. Nggak berhenti di surat orang nih semuanya. Lalu kalau di jalan tiap minggu bersih, kan gue bisa tetanggalnya kan, gue kasih lagi kinerja. Tahu nggak Sekda dapat berapa? Kalau ini dia bersih tambahan, 135 juta. Based on, ini meritokrasi kinerja nih. Lalu gue punya uang operasional nih. Gue ngerti dong, wali kota, camat, butuh undangan tadi dong. Kalau nggak salah, Sekda gue kasih 150 juta. Uang operasional gue nih, untuk lu pakai bantu masyarakat, gak usah lewat gue. Kawinan segala macam. Wali kota 50 juta kalau nggak salah, camat 25. Gue kasih lagi. Makanya Jakarta bersih Bos. Sampai bawah semua. Tapi lu nggak benar, gue juga tega. Jadi istilahnya kalau kita nonton film-film dinasti-dinasti nih, jadi kaisar masih murah hati, tapi juga masih ada kejamnya. Bukan kejam, prinsip saya ini namanya itu etika. Mengurangi kejahatan dengan melakukan kejahatan terpaksa. Mecat orang itu sudah kejahatan. Dia punya anak, punya istri, punya harga diri, punya malu. Iya kan? Tapi kalau gue gak kepecat dia, rusak sistem gue. Nah ibarat peti apel, satu yang busuk,
Lu kalau nggak buang, seluruh peti busuk. Nah karena orang mau framing gua penjahat itu kan, yang gua pecat itu yang parah itu yang dikeluarkan. Banyak pejabat DKI sampai hari ini ketemu gua itu baik. Happy. Karena aku meritokrasi, Bos. Bahkan ada pejabat tinggi banget di Republik ini gitu. Ini udah mungkin udah tinggi banget lah. Under number 5 lah aja lah. Boleh, tanggung kalau nggak disebut namanya. Nomor 2. Nah, kan lu cari gara-gara lagi kan. Enggak kan, gue cuma nanya. Iya, gue kan nggak bisa sekali di permainan, gue di sini aja. Aduh, gua jadi Terus? ada orangnya telepon langsung supaya angkat orang itu jadi wali kota. Gue bilang nggak bisa, Pak. Saya udah bikin sistem, Pak. Kenapa saya bisa bikin sistem? Karena gue kan otoriter, gubernur, bikin pergub. Itu yang saya maksud kalau jadi presiden itu kan bikin perpu, Bos, untuk bikin sistem-sistem ini, bikin kepres, perpres PP. Siapa yang mau nantang? Seknek mau nantang, pecat langsung hari itu. Menteri yang nggak mau nurut pecat. Kalau Anda takut dibohongin, zaman ini, Bos, lemparnya ke medsos. Saya jadi presiden, saya agak bingung ini. Ada aturan karena semua menteri ini perkeliruan ini. Tolong dong kalian yang dengerin ini, saya mau keluarin peraturan ini. Tolong kalian vote setuju atau tidak? Ini melanggar aturan atau tidak? Konsultan gratis, Bos. Iya. Itu aku lakukan di Jakarta. Iya. Tahu nggak? Aku keluarin peraturan. Aku keluar, aku ngoci sama wartawan. Belum masuk kembali, tim saya udah baca komentar orang. Masuk YouTube itu loh. Makanya saya tahu saya benar. Tentu ada yang nggak seneng, ada buzzer yang nyerang. Cari IP-nya, IP address-nya sama, cuekin. Ini robot, cuekin. Yang penting kita cari tahu orang ini asli apa enggak. Terus saya kan turun kan. Terus buka WA. Buka WA kan saya tahu siapa, kenalan gitu. Cek. Datang ke tempat kita cek, ketemu dia. Ada telepon gitu. Tahu ini orang asli. Selama 50% persatu aja gue sikat. Pak Ahok ini kan Ini yang laser evil, this is evil gue bilang. ya, Pak Ahok ini kan sangat percaya dengan jabatan presiden dan sangat percaya dengan Perpu. Ini kan memposisikan presiden sebagai orang yang sangat-sangat kuat dan paling dominan untuk bisa membawa perubahan. Konstitusi kita. Ya, permasalahannya dia kan dipilih sama rakyat. Pak Ahok ngelihat kualitas rakyatnya dalam berdemokrasi itu seperti apa? Nah itu tadi saya bilang, tibanya 20 tahun, rakyat juga bukan jahat. Rakyat itu aku bilang, kayaknya di dalam otaknya itu ada chip-in. Kutipan dari Abraham Lincoln. Kalau mau mau tahu karakter orang, kasih dia kekuasaan. Kan? Yeah. Jadi masyarakatnya udah ngerti. Udahlah, siapapun jadi pejabat, nasib kita mah sama. Emang gue pikirin, sekarang lu minta suara gua, ya wani piro, lu berani bayar gua berapa? Tuh juga abis itu lu gak peduli sama gua kok. Makanya sebagian rakyat sekarang bukan bodoh, bukan jahat. Karena dia tahu yang mau minta pilih ini juga gak ngurusin dia. Cuma butuh suara dia. Makanya baik-baikin. Udah jadi nomor juga diganti. Gak usah jauh-jauh deh. Sebelum saya mulai dulu ya. Ada berapa sih pejabat yang kasih nomor HP pribadi ke masyarakat? Katanya pelayan publik. Kalau kamu jualan catur nih, lu cantumin nggak? Customer care, nomor sekiannya dong. Lu takut orang komplain ini, kagak mau beli produk lu lagi dong? Saya mau tanya, pejabat kita tuh takut nggak dipilih rakyat lagi? Dia mau jadi pilih rakyat lagi. Dia nggak pernah takut nggak dipilih, dia pikir bisa gue beli. Jadi dia nggak pernah bilang, kan tadi udah bilang kan, 5 tahun lagi mah, gue nggak mau ngurus rakyat lagi, aku tembak aja. Cuma gara-gara finishing kurang aja, dia pilih orang lain. Mendingan gue di ujung, nggak usah ngurus di sini. Bayangin pasca reformasi, rakyat juga dilatih seperti itu. Macan pun, kalau udah jadi macan sirkus, nggak gigit lagi, Bos. Karena dia dari kecil, dia nggak tahu dia macan. Iya dong. Jadi makanya saya harap presiden itu sadar, lu tuh macan. Jangan jadi macan sirkus, Bos. Iya dong. Anda nih macan. Iya. Siapa yang macan Kan sirkus? kalau suka bilang, macan jadi kucing. Nggak mungkin dong. Macan ya macan. Mana ada jadi kucing. Ya, cuman dia Cuma macan takut sirkus. macan sirkus. Atau serigala sirkus. Nggak ada. Yang iya dulu. Nggak, ini joke. Tapi ini serius. Iya. Lu pernah lihat nggak serigala jadi sirkus? Nggak pernah. Artinya, Macan singa pernah. bajingan tuh konsisten dengan serigala, Bos. Iya. Di film sih ada Wolfman, ada ya, manusia serigala ada. Iya. Tapi artinya dia konsisten. Jadi jangan jadi serigala akan selalu jadi serigala. Sementara singa atau macan seringkali bisa jadi sirkus. Kalau salah. Gila. Hati-hati loh. Gila. Nah ini filosofi yang ini akibat bergaul terlalu banyak. beda umur. Jauh. Karena bapak gue selalu bilang sama gue, lu jangan berteman sama anak sebaya lu. Kenapa, Pak? Sama begonya sama lu. Jadi gue dari kecil, teman gue tuh selalu lebih tua sampai bisnis. Sorry. Nah ini baik. Potong sedikit. Ngomong-ngomong soal muda dan tua. Dan ngomong-ngomong soal Pak Ahok yang waktu itu punya pendekatan untuk selalu ngasih nomor handphonenya. Oh, gue sekarang ya, selalu ngasih nomor handphonenya kepada publik. Jadi Pak Ahok itu kan salah satu yang
salah satu yang populer dari Pak Ahok waktu jadi gubernur DKI Jakarta adalah nggak usah lihat ini Pak, Bapak santai aja, Bapak santai dulu, Bapak sini aja. Aku takut lu makan gua. Nggak mungkin, itu tidak mungkin. Tadi aja Bapak 2 kali gituin saya. Bapak itu terkenal selalu ngebuka ruang untuk warga ketemu waktu di balai kota. Tentu ada banyak kritik. Ada yang bilang, ngapain lu terima komplain langsung itu sama orang lain dan segala macam. Pak Ahok bilang, gue pengen dengar langsung dari masyarakat supaya bisa potong kompas terhadap gitu-gitu lah pokoknya. Sekarang terjadi lagi hal serupa oleh Gibran. Gibran punya lapor Mas Wapres. Banyak orang menyamakan program tersebut dengan apa yang Bapak pernah lakukan jadi gubernur. Menurut Bapak itu sama atau beda? Aku nggak tahu cerita sama Pak Gibran ya, Pak Wapres. Pak Wapres dong. Iya, betul. Ya intinya gini lah. Orang kritik saya itu, saya bilang gini, ketika Anda masuk ke sebuah sistem yang Anda tidak percaya dan tidak benar, apa yang Anda lakukan? Anda berusaha, orang yang Anda layani harus bisa ketemu Anda langsung. Kan customer kita kan rakyat. Ya. Yang raja kan rakyat. Lu nggak percaya sama orang bawahan, kalau cuma duduk. Bisa aja bohong semua. Ya. Masyarakat nggak ketemu. Ya. Kan kita harus tahu psikologi masyarakat. Lapor-lapor. Lu kerjain apa enggak? Ya. Banyak kok. Dari dulu zaman dulu juga presiden ada lapor-lapor presiden. Ya. Lapor oknum gitu, dikerjain nggak? Karena bawahnya nggak mau kerjain. Nah kalau saya kan beda. Karena mau kerjain, gue tungguin di depan. Bukan gue tungguin, suruh masyarakat tunggu. Saya turun, saya ngadu gini. Pak, saya ada kasus gini Pak di Wali Kota Jakarta Barat Pak. Saya ada berusaha mau temuin Pak Wali Kota. Nggak mau temuin saya Pak. Emang gampang temuin pejabat? Camatnya susah? Karena gue jadi gubernur gampang ditemuin. Panggil staff. Oke, nama siapa? Telepon si Wali Kota sekarang. Sampai sekarang Pak Wali Kota sama gue baik banget. Anas, ini baik banget sama gue nih. Sering kontak gue sampai sekarang. Kan saya angkat telepon. Kan telepon, sambung. Pak Wali, ini depannya ada orang Jakarta Barat, ada masalah nih sama Anda nih. Tapi Anda nggak bisa temuin. Gimana nih? Mau gue ganti lo? Deg-degan banget ditelepon kayak gitu. Mana masih baik lagi, masih baik orangnya. Baik. Oh, Kayak dia tahu bisa. gue benar. Ya. Terus, aku nggak ganti dia. Bisa sekarang juga temuin. Benar ya? Tunggu ya. Oke, Bapak. Ke kantor Wali Kota. Udah tunggu Pak Wali Kota. Sekali gitu saja. Besok-besok yang dari Jakarta Barat kasus Wali Kota itu udah nggak ketemu gue lagi. Jadi KPI-nya apa? Semakin sedikit orang di Wali Kota nemuin gue, berarti bawah makin beres. Makin banyak orang masih cari keadilan ke gue langsung, berarti bawah ini nggak adil. Saya penasaran. Ya kan? Ya. Sederhana cara berpikir. Di luar dari ketemu sama langsung dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan warga secara langsung, itu kan sebenarnya kan agak menggambarkan ada yang salah di bagaimana di bawahnya Pak Ahok bekerja. Memang. Itu kan lebih jangan. Birokrat memang banyak yang salah. Nah, ya itu dia. Kalau nggak salah, gue nggak masuk ke politik, perbaikin. Nah, oh jadi sebenarnya Kan gue kan korban dari kesalahan Betul. birokrasi kan. Betul. Makanya gue pikir, gue ada teriak-teriak di luar kayak kata Martin Luther King Jr. Pengen nolong cinta negara, cinta rakyat, tapi nggak punya kekuasaan, sentimental dan kurang darah. Mendingan gue masuk ke dalam. Itu yang bapak saya bilang ke saya. Lu kalau senang lawan pejabat, jadi pejabat lu Hok. Aku sempat mau pindah ke Kanada dulu, frustrasi. ya. Ya kan, kayaknya nggak cocok hidup di Indonesia. Usaha nggak nyogok, nggak keluar izin. Udah kerja, yang minta sumbangan banyak. Oknum LSM datang, oknum rakyat datang, semua meres lu. Keki kan? Nggak ada meritokrasi. Orang umumnya dilihat berdasarkan kedekatan, kesukaan, warna kulit, keyakinan. Mendingan gua keluar negeri. Itu pikiran aku. Aku untung ada bapak saya yang baik. Nggak boleh keluar. Rakyat butuh kamu. Dia bilang. Itu bapak saya selalu ulang. Jadi ini nih, proses itu yang terjadi di Jakarta. Akhirnya saya dapatin yang bagus kan kerjaan. Ya, dan kelihatannya emang beda sih dengan lapor Mas Wapres. Nah itu yang saya bilang, saya nggak mau kritik. Sebetulnya seorang wapres, kalau dia dapat surat kuasa dari presiden, kan wapres kan cuma ban serap nih. Kalau di dalam tata negara ya, Ya betul. termasuk saya wakil gubernur juga ban serap kok. Ya. Tapi saya bilang sama Pak Jokowi dulu di Jakarta, bilang sama Ibu Mega, saya ditanya, tugas wakil apa? Mensukseskan gubernur saya menjadi gubernur. Itu tugas saya. Salah, I took the blame. Salah kebijakan, bilang gue yang bikin. Peresmian, gubernur resmikan. Gue nggak muncul. Aku kerja. Itu wakil. Dan untungnya waktu itu, gubernur, Pak Jokowi memang, dia juga udah target mau jadi presiden dong. Perusukan terus. Ya semua kasih ke saya. Rapat pun, sama wakil beresin. Sama wakil, karena dia tahu, saya bukan orang yang mau menyodok dia. Saya ada orang yang komitmen mensukseskan dia. Nah, saya jadi wapres kasih wewenang. Misalnya ada masyarakat lapor, tanah nih sengketa. Wah, ini paling rumit punya tanah nih sengketa. Misalnya gitu ya. Ada 2 sertifikat. Saya pengalaman di Komisi 2 nih. Bingung rakyat 2 sertifikat. Ke BPN. BPN pasti bilang, 2 memang asli dari kami yang keluarkan. Tumbang tindih, bos. Siapa yang benar?
buktikan di pengadilan. Puyeng. Lu punya hak milik, tiba-tiba ada orang ngaku punya lagi. Dan itu suruh buktikan di pengadilan. Padahal keluarnya dari situ. BPN. Nah, kalau lu jadi presiden, sidang terbuka BPN. Siapa yang keluarkan kedua, alasan lu apa keluarin? Lu nggak benar, pidana. Berarti lu main. Itu baru namanya atasin mafia tanah, dong. Kalau sekarang mah nggak bakalan beres. Kalau cuma terima-terima, kagak eksekusi. Saya tanya, kalau Wapres telepon wali kota ini, telepon si A, si B ini langsung. Suruh selesain. Keder nggak? Kecuali presiden bilang, siapa kasih lu wewenang? Tapi aku kira Pak Prabowo nggak begitu dong. Kayak Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, ditanya, gimana sih pembagian kerjanya dengan Pak Wakil Gubernur? Dan beliau jawab gini, kami tidak ada bagi kerja, kami berebut kerja. Karena nggak ada terima setoran kok. Yang berantem kan kalau kepala daerah sama wakil berebut setoran, bos, berebut proyek, bagi-bagi lu berapa, gue berapa, berantem. Kalau berebut kerja mah kagak ada yang ribut. Gue bawa pulang 2 koper, 3 koper tiap Jumat. Karena gue komit, gue nggak mau anak buah gue udah dapat kinerja tinggi, gue kagak dapat nih. Begitu masuk Senin, berkasnya di gue kagak jalan. Makanya si Pras berapa kali video call gue, lagi ke pesta kawinan. Mana lu kagak datang? Sorry, masih 2 koper. Karena Senin pagi begitu rapin, gue video call. Makanya si Pras, dulu ketua DPRD, dia masih bilang, gue pikir lu tuh gubernur Jakarta paling goblok dan paling miskin. Terus gue bilang, gue gak miskin-miskin amat, sialan lu. 5 orang ini mana ada rumah di Bekasi, Menteng, kebayoran baru, dia bilang gitu loh. Bekasi enak, udaranya bagus. Jadi itu, nah ini yang, makanya saya lihat mungkin beda di situ. Kalau mau beresin, keluar. Langsung suruh anak buat telepon. Itu baru bukan pencitraan. Sekalipun dibenci, disalahpahamin, 1 hari orang akan tahu. Misalnya kemarin saya dikirimin video lama, saya pun udah lupa. Aku ini punya masalah itu. Saya bilang, kenapa sih tanya si Panji kita balu? Aku nggak ingat tuh. Jujur. Karena aku tuh nggak pernah mau iCloud aja ada batasan, bos. Lebih mesti bayar lagi. Iya, betul. iCloud tuh mesti bayar lagi, bos. Mesti bayar lagi. Lu udah nggak cukup, bos. Nggak mau bayar, mesti buang yang lain dong. Iya, betul. Mas, saya nggak bisa bayar kapasitas. Jadi banyak ini buang. Jadi file delete aja. Udahlah. Itu ngapain sih kenang yang lama? Udah. Muncullah nih video. Kan besok itu video. Tahu nggak? Gue juga kaget. Gue bilang, baru gue ingat. Ada nenek-nenek jual kue, tau nggak? Sorry, buat gue yang biasa makan kue yang enak kan, orang kan begitu kan. Ini sih kue kurang gitu enak lah. Tapi ada juga yang enak. Borong. Ada uang operasional kok. Tapi gue lihat ini nenek ini sakit. Nahan sakit mukanya. Harusnya orang begitu gue bayar lunas, gue suruh beli, mukanya happy dong. Tapi ini masih enggak. Tapi kayaknya ada sesuatu nih. Gue langsung, gue bilang, ibu sakit ya. Meledak nangisnya. Kan selama ini dia sakit nggak ada duit. Nggak bisa bayar BPJS. Langsung saya suruh staf saya, urus BPJS kirim rumah sakit. Gue punya rumah sakit, konglomerat RSUD gitu banyak. Tambah RSUD penuh, kok kerjain bikin tambah 1000 kamar juga langsung dapat. Nah itu model-model itu yang saya seneng. Kita ada kuasa, kita lihat, oh tahu. Yang lebih lucu, cerita Semanggi bisa dapat. Pengusaha properti kita nih, kagak ada yang mau bayar KLB, semua nggak mau bangun. Kan gue mau pindah duit itu loh. 1 hari, nah itu ada yang nolong. 1 hari gue begitu turun dari mobil, ada selalu pesan dari Belitung ya gitu, bilang masyarakat. Kalau mau ketemu saya tuh, handphone susah, balasnya susah, kita mau ketemu, gampang, lu nunggu aja di depan kantor gue. Gue turun dari mobil nggak mungkin lenyap, gue belum punya ilmu itu, gue bilang. Dan gue juga nggak mungkin hindari lu dari pintu rahasia. Urusan di depan ngapain gue hindarin, pusing kepala. Mendingan gue hadapin, main catur kan, lebih suka dadak. Berasa banget memang saya. Lebih cepet daripada nunda-nunda. Kau mau mati ya mati, hidup ya hidup. Nah udah, kau bilang, ada bapak, bukan bapak masih muda. Pak, ada masalah apa? Dan aku cepet itu. Bos saya mau ketemu bapak. Wah, dari mana bosnya? Dari Jepang. Dari mana? Muri Group, properti besar. Dia mau bangun gedung besar. Wah, kesempatan nih, kau mau minta duit. Di mana? Dekat Semanggi. Wah, ya udah, bos tuh kapan mau datang? Bapak kapan? Waktu. Kapan jadwal kosong? Yang terlalu cepat Pak, minggu depan. Oke, atur minggu depan. Terbang dong bosnya datang orang Jepang nih. Kau sampaikan keuntungan sistem sekarang. Lu kalau bayar bikin jembatan, ngurangin pajak lu, gue bilang. Lu kalau nyogok gua, dapat 1 lantai kantor, lu setengah mati ngumpetin, nggak ngurangin pajak lu. Lu untung lu, gue bilang. Dan ini juga tempat lu jadi bagus, lebarin trotoar, jalan nggak macet. Wah, saya seneng. Saya udah puluhan tahun bisnis sama Indonesia. Baru kali ini ketemu gubernur kok begitu mudah. Yang dulu tuh mesti sogok juga, bos. Sogok anak buah. Untuk diaturin kan. Oh iya. Anak buah ya? Anak buah dong. Ya gue nggak tahu. Terus dia seneng banget, Pak. Seneng banget. Langsung setuju. Tapi saya bangunnya masih lama.
Gue bilang, gue udah banyak demo gue nih. kayaknya, gue bilang gitu lah. Ini serius nih. Kayaknya gue nggak lama lagi jadi gubernur nih. Nah, gue bilang nih, kayaknya isunya udah berkembang. Gue bilang, lu boleh nggak? Lu bangun dulu bekas bond. Wow. Kan nanti juga masih bayar. Iya. Dan lu bayar sekarang lebih untung lu. Iya. Daripada nanti lu bayar, duit itu juga, Jepang kan duitnya kan di bank juga nggak ada nilainya kan. Bisa bayar lu, Iya, ada nol. iya. Mendingan lu sekarang. Setuju. Makanya gue di dalam tahanan itu jadi barang. Gila ya. Ya. Tapi itu yang saya maksud. Untungnya kita ketika bawahnya main, level tengah main, lu mesti bisa. Nggak boleh dijauhkan dari rakyat. Gimana balasnya ratusan? Oh gampang, saya kasih tahu rahasianya. HP dulu pertama kali yang ada auto text replacement tuh BlackBerry. Sekarang semua punya. Semua jawaban aku tuh text replacement. Misalnya kalau ngatur itu, kapan dong kita ketemu? Gue mau bahas sesuatu nih. Minta tolong dong Pak. Kamu mesti bilang, hubungin staf saya, misalnya Putri atau Nurul, nomor HP sekian. Lalu kau ketik mama titik. Ya. Gue udah ada text replacement. Hubungin saudari Nurul nomor HP sekian untuk mengatur jadwal. Press itu diganti dengan apa? PU put. Langsung tuh. Langsung keluar. Jadi cepet. Efektif. Ya dong? Ya. Nah jadi dengan cara itu balas cepet. Lo bagaimana boleh balas itu banyak? Kan mau ngurangin itu loh, storage. Ya. Gue kasih kayak sekarang nih. Gue kasih ke staff gue. Lu tolong gue bersihin dong. Ya. Ya sebenarnya intinya selalu ada cara mudah dan cepat untuk mengatasi semua jumlah yang Asal ribet itu tadi. Anda memang dasarnya mau bantu. bantu orang.